warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang media dan komunikasi lintas agama dan budaya. Saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan mengenai pengertian media beserta fungsinya, serta pengertian komunikasi lintas agama dan budaya. Baik, kita masuk ke slide yang pertama, yaitu pengertian media. Media merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi, pesan, maupun gagasan dari komunikator kepada komunikan. Secara etimologis, kata media berasal dari bahasa Latin medium yang berarti perantara atau penghubung. Dengan adanya media, proses penyampaian informasi dapat berlangsung lebih efektif dan dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Selain sebagai sarana penyampaian informasi, media juga memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, media berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Yang kedua, media berfungsi sebagai sarana edukasi atau memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Yang ketiga, media dapat membentuk opini dan persepsi masyarakat terhadap suatu hal. Dan yang terakhir, media juga berfungsi sebagai sarana komunikasi sosial yang membantu terjalinnya interaksi antar manusia. Selanjutnya, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu pengertian komunikasi lintas agama dan budaya. Komunikasi lintas agama dan budaya merupakan proses pertukaran informasi, gagasan, nilai, maupun makna antara individu atau kelompok yang memiliki latar belakang agama dan budaya yang berbeda. Tujuan dari komunikasi ini adalah untuk menciptakan saling pengertian, saling menghormati perbedaan, serta membangun hubungan yang harmonis di tengah masyarakat yang menjemuk. Hal ini penting karena dalam kehidupan sehari-hari, kita hidup berdampingan dengan orang-orang yang memiliki keyakinan dan budaya yang berbeda. Oleh karena itu, melalui komunikasi yang baik, berbagai perbedaan tersebut dapat menjadi sarana untuk memperkuat toleransi dan menciptakan kehidupan yang rukun dalam masyarakat. Demikian penjelasan dari saya mengenai pengertian media dan fungsinya, serta pengertian komunikasi lintas agama dan budaya. Saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tujuan komunikasi lintas agama dan budaya. Yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman antar kelompok yang berbeda, yang artinya komunikasi dapat membantu masyarakat untuk memahami kebiasaan, keyakinan, serta budaya orang lain sehingga tidak mudah salah paham. Yang kedua yaitu mengurangi prasangka dan stereotip, yang artinya komunikasi dapat menghilangkan anggapan negatif atau penilaian yang belum tentu benar terhadap suatu kelompok tertentu. Yang ketiga yaitu menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghargai, yang artinya setiap orang itu belajar untuk menghormati perbedaan agama dan budaya tanpa harus memaksakan pandangan orang lain. Yang terakhir yaitu menciptakan kerukunan dalam masyarakat yang beragam, yang artinya masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai meskipun memiliki perbedaan suku, budaya, dan juga agama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai peran media dalam komunikasi lintas agama dan budaya, serta dampak negatif yang dapat muncul apabila media disalahgunakan. Nah, yang pertama, media sebagai sarana penyebaran informasi. Media berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara luas dan cepat. Melalui media, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai agama, budaya, tradisi, maupun kegiatan sosial dari berbagai kelompok. Dengan adanya informasi yang benar, masyarakat dapat lebih memahami perbedaan yang ada sehingga mengurangi kesalahpahaman. Nah, yang kedua, media sebagai ruang dialog antar agama dan antar budaya. Saat ini media, terutama media digital dan media sosial, memungkinkan masyarakat dari latar belakang agama dan budaya yang berbeda untuk saling berkomunikasi dan bertukar pandangan. Melalui dialog tersebut, masyarakat dapat belajar untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada.
Nah, yang ketiga, media sebagai jembatan pertukaran budaya. Media membantu memperkenalkan budaya dari berbagai daerah bahkan negara kepada masyarakat. Misalnya, melalui film, televisi, media sosial, atau website. Kita dapat mengenal bahasa, adat istiadat, kesenian, dan kebiasaan budaya lain. Hal ini dapat memperluas wawasan dan meningkatkan rasa saling menghargai. Nah, yang keempat, media sebagai sarana pendidikan multikultural. Media dapat digunakan untuk memberikan edukasi tentang pentingnya toleransi, keberagaman, dan hidup berdampingan secara harmonis. Dengan adanya konten yang edukatif, masyarakat dapat memahami bahwa perbedaan agama dan budaya merupakan bagian dari kehidupan yang harus dihargai. Nah, yang terakhir, media sebagai instrumen pencegahan konflik. Media dapat menyebarkan pesan-pesan perdamaian, persatuan, dan kerjasama antar kelompok masyarakat. Informasi yang positif dan edukatif dapat membantu mencegah munculnya konflik yang disebabkan oleh kesalahpahaman atau prasangka terhadap kelompok lain. Namun, media juga dapat memberikan dampak negatif jika disalahgunakan. Nah, yang pertama, hoax atau berita bohong. Informasi yang tidak benar dapat menyesatkan masyarakat dan memicu kesalahpahaman antar kelompok. Nah, yang kedua, ujaran kebencian. Penyebaran kata-kata yang mengandung kebencian terhadap agama atau budaya tertentu dapat merusak hubungan sosial dan memicu konflik. Lalu yang ketiga, diskriminasi. Media yang digunakan secara tidak bertanggung jawab dapat memperkuat perlakuan tidak adil terhadap kelompok tertentu. Nah, yang keempat, stereotip negatif. Media terkadang menggambarkan suatu kelompok dengan citra yang buruk sehingga menimbulkan prasangka dan penilaian yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa media memiliki peran yang sangat penting dalam membangun komunikasi lintas agama dan budaya. Oleh karena itu, media harus digunakan secara bijak agar dapat menjadi sarana yang mendukung toleransi, kerukunan, dan persatuan dalam masyarakat. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang media cetak dan media elektronik dalam komunikasi lintas agama dan budaya. Jadi yang pertama yaitu media cetak. Media cetak ini merupakan media yang menyampaikan informasi melalui bahan cetakan seperti kertas. Contohnya pamflet, brosur, poster, surat kabar, dan majalah. Media cetak ini memiliki peran penting dalam menyebarkan pesan toleransi, kerukunan, dan penghargaan terhadap keberagaman. Misalnya, poster dapat digunakan untuk kampanye toleransi, sedangkan brosur dapat digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai suatu kegiatan lintas agama dan budaya. Media cetak ini memiliki kelebihan. Jadi yang pertama yaitu dapat dibaca berulang kali, yang kedua mudah disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama, dan yang ketiga yaitu informasinya lebih rinci. Dengan demikian, media cetak dapat menjadi sarana edukasi yang membantu masyarakat untuk memahami dan menghargai perbedaan. Selanjutnya adalah media elektronik. Media elektronik merupakan media yang menggunakan perangkat elektronik untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Contohnya televisi, radio, film, dan dokumenter. Media elektronik ini memiliki keunggulan karena dapat menyampaikan pesan melalui suara dan gambar sehingga lebih menarik dan mudah dipahami. Dalam komunikasi lintas agama dan budaya, televisi dapat menayangkan dialog antar umat beragama. Radio dapat menyiarkan program tentang toleransi, sedangkan film dan dokumenter dapat memperkenalkan tentang keberagaman budaya dan agama kepada masyarakat. Adapun peran dari media elektronik ini, yang pertama yaitu menyampaikan informasi secara lebih cepat. Yang kedua, menjadi sarana edukasi kepada masyarakat, dan yang ketiga, menampilkan tentang keberagaman budaya dan agama secara audio visual.
Oleh karena itu, media elektronik ini dapat menjadi sarana yang paling efektif untuk meningkatkan pemahaman, toleransi, dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya media cetak dan media elektronik ini sama-sama memiliki peran penting dalam membangun komunikasi lintas budaya dan agama, memperluas wawasan masyarakat, serta memperkuat sikap saling menghormati di tengah keberagaman. Baik, saya pemateri berikutnya yang akan membahas mengenai media online. Media online adalah media yang berbasis internet dan memungkinkan orang untuk berkomunikasi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, seseorang dapat mengakses informasi atau berinteraksi dengan orang lain kapan saja dan dari mana saja selama terhubung ke internet. Beberapa contoh media online yang sering digunakan adalah website media sosial seperti Instagram dan Facebook, webinar atau seminar yang dilakukan secara daring, serta podcast yang dapat didengar melalui internet. Dalam komunikasi lintas agama dan budaya, media online memiliki banyak manfaat. Media ini memudahkan penyebaran informasi kepada masyarakat luas, meningkatkan interaksi antara kelompok yang berbeda latar belakang, serta mempercepat penyampaian pesan toleransi sehingga dapat membantu menciptakan saling pengertian dan kerukunan di masyarakat. Itu saja yang dapat saya sampaikan, selebihnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baik, saya akan memberikan beberapa contoh tentang pemanfaatan media. Contoh pemanfaatan media terbagi menjadi 3, seperti contoh pemanfaatan media cetak, dan contoh pemanfaatan media elektronik, dan contoh pemanfaatan media online. Yang dimana contoh pemanfaatan media cetak memiliki beberapa poin seperti pamflet kegiatan lintas agama, brosur festival budaya, serta poster kampanye toleransi, yang dimana manfaatnya itu meningkatkan pemahaman masyarakat, menumbuhkan sikap toleransi, dan memperkuat kerukunan sosial. Sedangkan contoh pemanfaatan media elektronik memiliki 3 poin seperti televisi, radio, film, dan dokumenter, yang dimana manfaatnya menjangkau masyarakat luas dengan cepat serta menyajikan program yang mendukung kerukunan dan keberagaman. Sedangkan contoh pemanfaatan media online juga memiliki 2 poin seperti video edukasi tentang pentingnya menghargai perbedaan budaya dan agama. Dan poin yang terakhir, kampanye toleransi dan keberagaman melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, maupun YouTube. Baik, dari kesimpulan materi media dan komunikasi lintas agama dan budaya, yaitu media cetak, elektronik, dan online memiliki peran penting dalam komunikasi lintas agama dan budaya. Melalui media, nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan kerukunan dapat disebarluaskan sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.